Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Purwati dengan NPM 1851020014. Saya dari Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai produk pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah mutanakisah. Sebelum membahas mengenai produk pembiayaan dengan akad murabahah dan musyawarah mutanakisah, saya akan menyampaikan kodifikasi dari produk perbankan syariah. Produk yang pertama yaitu produk penghimpunan dana. Dalam produk penghimpunan dana terdapat 3 kodifikasi. Yang pertama ada tabungan, yang kedua giro, dan yang ketiga adalah deposito. Produk selanjutnya yaitu produk penyaluran dana. Dalam produk penyaluran dana terdapat beberapa kodifikasi, yaitu pembiayaan dengan akad murabahah, pembiayaan dengan akad musyarakah, pembiayaan dengan akad mudarobah, pembiayaan dengan akad istisna, pembiayaan dengan akad salam, pembiayaan dengan akad qard, dan yang terakhir pembiayaan dengan akad multi jasa. Produk yang ketiga yaitu produk pelayanan jasa. Dalam produk pelayanan jasa terdapat 3 modifikasi. Yang pertama ada LC Impor Syariah, yang kedua ada Bank Garasi Syariah, dan yang terakhir ada penukaran falas atau syaf. Pembahasan selanjutnya yaitu pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan dengan akad murabahah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang dan kewajibannya. Persyaratan untuk pembiayaan dengan akad murabahah ini yaitu barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah harus diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, dan harga perolehan serta spesifikasinya. Barang yang dibiayai harus berwujud dan sudah tersedia atau ready stock. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank memilih kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Produk pembiayaan dengan akad murabahah yang saya ambil yaitu KPR IB Muamalat dari Bank Muamalat. KPR IB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan kondontel, termasuk renovasi dan pembangunan. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk mengalihkan take over KPR dari bank lain, pembangunan dan renovasi rumah tinggal. Syarat dari pembiayaan KPR IB Muamalat ini adalah yang pertama merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, harus merupakan pegawai, pekerja kontrak, wira swasta atau profesional. Yang ketiga, memiliki usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan usia maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 65 tahun untuk profesional atau pengusaha. Persyaratan yang keempat, bersedia membuka rekening tabungan di bank muamalat atas nama yang bersangkutan. Dan persyaratan yang terakhir yaitu melengkapi dokumen administratif. Skema pembiayaan dengan akad murabahah dapat dilihat pada gambar di samping, di mana pembiayaan ini dimulai dengan nasabah memesan rumah kepada bank, kemudian bank memesan rumah kepada developer, setelah itu developer menyerahkan rumah kepada bank, setelah rumah diserahkan oleh developer kepada bank, bank membayar tunai kepada developer. Setelah bank membayar tunai kepada developer, bank akan menyerahkan rumah kepada nasabah. Setelah rumah diserahkan atau diterima oleh nasabah, maka nasabah akan membayar cicilan setiap bulan kepada bank syariah. Pembiayaan yang kedua yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah mutanakisah. Pembiayaan dengan akad ini merupakan pembiayaan yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembiayaan secara bertahap oleh pihak lainnya.
Produk pembiayaan dengan akad musyarakah mutanakisah yang saya ambil yaitu produk PPR IB Bank Panin Syariah. PPR IB Bank Panin Syariah merupakan pembiayaan dengan prinsip musyarakah yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang ingin memiliki rumah idaman, apartemen, dan ruko atau rukan dengan cepat dan mudah. Bisa juga untuk konstruksi dan renovasi rumah serta kebutuhan multiguna. Fitur yang didapat dari PPR Panin Syariah yaitu yang pertama, DP rendah, proses cepat, 5 hari beres sejak dokumen diterima, jangka waktu panjang hingga 20 tahun, angsuran ringan dan terjangkau, kepastian angsuran menggunakan akad MMQ atau musyawarah mutanakisah. Syarat untuk mengajukan pembiayaan PPR di Bank Panin Syariah yaitu yang pertama, harus merupakan warga negara Indonesia, yang kedua, perseorangan atau bukan badan hukum, yang ketiga, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan usia maksimal 55 tahun untuk pegawai atau karyawan, dan 65 tahun untuk profesional atau wira swasta. Dan yang keempat, memenuhi dokumen administratif. Agar pengajuan pembiayaan PPR di Bank Panin Syariah diterima, maka harus memenuhi persyaratan di atas dan memenuhi persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen dapat kita lihat pada gambar di samping. Persyaratan yang pertama, ada fotokopi KTP atau paspor untuk suami dan istri. Persyaratan yang kedua, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah atau cerai, fotokopi surat WNI atau akte suami istri, slip gaji terakhir asli, fotokopi tabungan 1 bulan terakhir, fotokopi NPWP pribadi untuk karyawan bisa diganti SPT PPH 21, fotokopi SYUP, dan yang terakhir fotokopi surat izin praktek. Untuk skema pembiayaan dengan akad musyawarah mutanakisah dapat dilihat pada gambar di samping. Pembiayaan ini dimulai dengan nasabah yang melakukan identifikasi rumah dan memilih rumah tersebut. Kemudian, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah di mana nasabah berkontribusi modal 20 juta dan bank berkontribusi modal 80 juta. Kemudian, akad musyawarah mutanakisah ini terjadi dengan pembeli rumah pada harga 100 juta. Setelah itu, nasabah membayar sewa bulanan 500.000 per bulan kepada bank dan nasabah membayar kepemilikan atas rumah yang masih dimiliki oleh bank sebesar 500.000 per bulan. Untuk proses pembiayaan, kedua produk yang telah saya jelaskan memiliki proses pembiayaan yang sama, yaitu diawali dengan proses inisiasi, di mana proses inisiasi merupakan proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bank syariah. Proses inisiasi ini sendiri terbagi ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama ada solisitas, tahap kedua evaluasi, dan tahap yang ketiga approval. Tahap solisitas itu merupakan tahap untuk mencari nasabah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tahap evaluasi yaitu tahap penilaian, apakah nasabah itu layak untuk menerima pembiayaan. Tahap yang ketiga yaitu approval atau tahap keputusan, apakah pembiayaan itu akan ditolak, disetujui, atau offering letter. Proses yang selanjutnya setelah inisiasi yaitu dokumentasi. Dokumen yang harus disiapkan itu terdiri dari dua jenis, yaitu dokumen yang harus disiapkan sebelum penandatanganan dan dokumen yang harus disiapkan sebelum pencairan pembiayaan. Proses dokumentasi, proses yang ketiga yaitu proses pencairan dana. Setelah dana dicairkan, yaitu proses monitoring. Monitoring di sini merupakan kegiatan kunjungan yang harus dilakukan oleh officer kepada nasabah setelah dilakukan pencairan. Proses monitoring ini dapat dilakukan dengan cara monitoring aktif, yaitu melakukan kunjungan langsung kepada nasabah, atau monitoring secara pasif itu dengan cara melihat mutasi rekening nasabah setiap akhir bulan.